dia akan pelan-pelan ngelupain lo. Lo takut kan hari ini lupa sama lo? Takut kan lo? Tuhan ku cinta dia. Gak akan pernah aku angkat. Mau berpuluh-puluh kali, mau beratus-ratus kali Mas Bo nelfon aku. Pokoknya gak akan aku angkat. Mungkin bisa-bisanya dia bohong lagi sama aku. Apa sih? Suka banget bohong. Ih, kok dia tuh gak kapok-kapok ya? Udah tahu gak angkat. Masih aja nelponin terus. Lagian ya, dia tuh udah nyakitin perasaanku, udah ngehianatin aku, udah bohong sama Sri yang masih polos itu. Bisa-bisanya loh. Kesel banget. Minta bejek-bejek, tau gak nih orang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Mbak, kamu baru pulang toh? Iya. Kok Mbak ini kayak lemes banget gitu sih? Mbak sakit ya? Terus kayak mata Mbak juga bengkak gitu. Mbak nggak habis nangis kan? Enggak, wait. Aku nggak apa-apa, aku cuma capek aja. Oh, capek ya? Yaudah kalau kayak gitu Mbak mandi bersih-bersih langsung istirahat ya? Iya udah. Aku kamar dulu ya. Kayaknya Mbak ini lagi ada masalah deh. Wes. Gak aku, gak Mbak Arini. Semuanya aja kena masalah. Masih aja nelponin. Walaupun Mas Emil belum sepenuhnya bebas, tapi status Mas Emil yang berubah menjadi tahanan kota benar-benar udah mengusik perasaan aku. Ini nggak adil. Ya Allah, aku harap cukup hari ini aja aku ketemu Mas Emil. Selanjutnya jangan lagi. Setidaknya sampai proses hukum kasus ini mulai masuk persidangan. Aku mohon ya Allah. Rin, selama aku ada, aku akan terus mendampingi kamu sampai kamu mendapatkan keadilan. Kamu gak usah khawatir lagi, Rin. Kamu gak usah takut lagi. Gak akan pernah ada yang menyakiti kamu. Aku janji. Tapi setidaknya kata-kata Mas Lingga tadi cukup menenangkan buat aku. Aku merasa gak sendirian lagi dalam menghadapi semuanya. Dan aku seperti mendapatkan sosok Mas Lingga yang selama ini aku idamkan. Sosok yang selalu berada di sampingku. Udah kamu tenang aja ya baby bun. Kamu jangan ikutan stres. Mama gak mau kamu kenapa-napa. Loh, Emil? Hai Vera. Hai. Kamu apa kabar? Ya gitu aja lah. Nothing special. Aku dengar soal penangkapan kamu. Dan kebetulan aku juga lihat polisi bawa barang bukti dari unit apartemen. Aku turut prihatin ya. Ya. Terima kasih. Jadi kamu udah bebas sekarang? Udah. Tapi belum sepenuhnya. Untuk sementara status aku menjadi tahanan kota. Oh gitu.
Kalau kamu mau cerita sesuatu sama aku siap dengerin kok. Siapa tahu dengan kamu cerita, kamu juga bisa lebih enak pikirannya. Bisa mengurangi beban pikiran kamu juga. It's okay, Al. I'm okay. Semua masalah yang terjadi sampai aku ditahan di sel itu udah ada dari dulu. Bukan baru-baru ini. Ya cuma dampaknya sekarang. Sampai aku harus mendekam di sel. Makanya kalau aku mau cerita ke kamu pun, kamu pasti nggak bakalan mengerti. Ceritanya benar-benar panjang. Iya, kamu bener sih. Dengan kita cerita sama orang pun dan menjelaskan semuanya ke orang pun, belum tentu orang lain ngerti sama perasaan kita. Lagian kan itu juga ranah pribadi kamu. Tapi, kalau boleh aku bilang, semua orang pasti punya masalah. Semua orang juga pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi yang membedakan adalah orang itu mau keluar dari masalah itu dan perbaiki semuanya atau enggak. Seperti benang yang kusut. Kalau tidak diuraikan pelan-pelan, itu akan tetap kusut selamanya. Begitu juga dengan dendam dan emosi yang ada di dalam hati. Itu akan menjadi bumerang dalam hidup kita. Sorry ya Mil, aku harus pulang duluan karena ada sesuatu yang harus aku kerjain di apartemen. Oke, makasih kopinya. Ya inputnya juga. Sama-sama. Kalau gitu aku cabut duluan ya. Oke, hati-hati ya. Bye. Bye. Mumpung lewat minimarket, aku beli isi kulkas dulu deh. Mie instan juga pasti habis. Lo ngapain di sini? Gue ngapain di sini? Belanja lah. Kenapa? Nggak boleh. Lo denger ya? Gue nggak peduli. Status lo sekarang tahanan kota. Itu nggak akan merubah apapun. Lo tetap aja seorang tahanan. Dan jangan pernah menemui Arini lagi. Ngerti? Berani lo sekarang ngelarang gua. Ngancem-ngancem gua. Gua tahu kenapa lu nggak bolehin gue ketemu sama Arini, karena lu takut. Lu takut kalau Arini itu ingat kembali dengan rasa yang dia pernah punya buat gua. Setelah itu terjadi, dia akan pelan-pelan ngelupain lo. Lu takut kan Arini lupa sama lo? Takut kan lu? Itu untuk kelancangan lo. Menemui Arini. Dan itu karena lo selalu bikin masalah untuk keluarga kita. Hoi! Mana lo? Urusan kita belum selesai. Sini lo. Ish.
jangan pernah ganggu gue dan Arini lagi. Yes! Sri itu teman saya yang di kosan yang sekarang lagi sakit. Asal Mbak tahu ya, laki-laki ini adalah calon suaminya si Sri. OMG, mulutnya. Mas, Ya, Dek. itu kan Sri temanku yang jago bela diri. Dia calon istri kamu. Terus kalau misalkan Sri calon istri kamu, aku apa dong? Selingkuhan kamu? Iya. Enggak gitu ya. Oh, jadi selama ini tuh Sri calon istri kamu. Dan cowok yang selalu dia ceritain sama aku, yang dia bilang dia kecintaan banget sama calon suaminya itu, kamu. Untuk kesekian kalinya, aku selalu aja dikecewain sama Mas Bo. Dibohongin sama Mas Bo. Padahal aku tuh udah wanti-wanti loh dari kemarin. Jangan sampai dia tuh bohongin aku. Jangan sampai ada cewek lain di antara aku sama dia. Aku kira dia bakalan serius sama hubungan ini. Gede banget deh. Bisa-bisanya loh dia bohongin aku. Aku udah percaya banget sama dia. Bohong aja terus kerjaannya. Kirain dia udah mau serius sama aku. Malah punya calon istri. Dan yang lebih anehnya lagi, calon istrinya Mas Bowo itu tuh Sri. Kok bisa sih? Dari sekian banyak cewek yang aku kenal, yang Mas Bowo kenal, harus orang yang sama. Belum banget deh. Sana aja sih Sri dari kemarin ngomel-ngomel kecintaan. Asbo orangnya. Ih, gara-gara Mas Bo, aku jadi gak nafsu makan. Belin banget sih dia. Assalamualaikum. Ini kok, Bu, pada kemana? Iya, Pak, pada kemana ya? Bu, di ruang makan. Sudah ada yang makan, yuk. Yuk. Ayo, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, Pak, Bu. Ayo pada juga. Makan. Kamu baru makan, oh? Oke, baru makan. Kami baru pulang karena tadi restorannya rame. Alhamdulillah. Kamu makannya sendiri toh? Nggak sama mbak kamu? Mbak Arini tadi ada di kamar. Udah tak ajakin makan bareng, cuman dianya nggak mau. Tapi Pak, Bu, kayaknya Mbak Arini tuh lagi sakit deh. Sakit? Sakit apa? Ya aku udah tahu sih, cuma tadi aku lihatnya kayak dia itu lemas banget. Terus matanya juga kayak bengkak gitu loh. Loh, matanya bengkak. Bu, Sakit apa ya, Pak? yang mana Bapak tahu? Coba Ibu jenguk ke kamarnya, ditanya, yuk. Iya, wis. Ibu ke kamarnya Arini bentar ya. Iya, Bu. Ya udah, Pak. Wait, kita juga mau ke kamar ya.
Sarasnya udah pules banget. Capek dia. Ikhlas, Mbak. Yuk, wait. Selamat malam. Selamat Oke. malam. Kamu lagi makan ya? Iya, Yuk, udah. Papa mau tanya ke sana dulu. Udah. Ya, ayo makan ya Oke, banyak. Pak. Ya. Pak, nih obatnya diminum dulu ya. Iya. Ini ada banyak juga obatnya papa ya. Ya udah nggak apa-apa minum aja satu-satu deh. Pokoknya papa harus rajin-rajin minum obat ya pak ya. Teratur. Betul lagi. Biar enggak kalau dua lagi dong. Dan banyak-banyak mah. Enggak banyak-banyak ini kan obat papa. Makanya papa jangan sakit. Gimana sih papa minum obatnya banyak loh. Permisi Pak, Bu. Di luar teh ada tamu. Tamu? Malam-malam gini siapa? Siapa ya? Oh, biar saya panggilkan dulu ya Bu. Permisi ya. Malam loh, jam segini sama namanya. Silakan Pak. Silakan Pak. Oke, nah. Selamat malam, Tadi Pia. Malam. Maaf nih. Enggak sama sekali enggak. Silakan. Silakan. Terima kasih. Kenapa nih ada apa? Pak Gimana? Krisna? Apa Emil ada, Pak? Emil, coba tolong panggilin Emil di kamarnya ini. Tadi Emil pamit sama papa. Dia mau keluar sebentar cari kopi, mah. Dia udah pulang belum, In? Kayaknya belum Pak. Ya udah, kalau gitu kamu bikinin minum buat Pak Krisna ya. Baik Bu. Permisi. Iya.